Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video ini saya kembali akan berikan cuplikan salah satu partai antara Dean Liren melawan Magnus Carlsen di turnamen Magnus Carlsen Chess Tour tahun 2020 yang berlangsung secara online di chess24.com. Partai ini adalah set keempat, game yang keenam. Berarti game ini adalah permainan blitz dengan waktu kontrolnya 5+3. Setelah 5 game sebelumnya di set keempat ini, kedudukan masih seri dengan poin 2,5 untuk Magnus Carlsen dan 2,5 untuk Dean Liren. Kita langsung saja kawan-kawan melihat permainan kedua pemain ini di set keempat game keenam, yaitu permainan blitz dengan waktu kontrol 5+3. Dean Liren memegang putih mengawali permainan dengan pion D4. Carlsen membalasnya dengan kuda F6, pion C4, pion E6, pion G3. Sepertinya permainan akan menjadi Catalan opening kawan-kawan. Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya. Carlsen melanjutkan pion D5, gajah putih G2, gajah hitam B4 skak ditutup dengan gajah, gajah kembali ke E7. Kita dapati di sini pembukaan Catalan variasi klasik. Liren melanjutkan pengembangan kuda F3 dan kedua pemain pun rokade pendek. Pion C6 memperkuat pion pusat D5 sekaligus membuat petak pusat menjadi tertutup. Menteri ke C2, pion B6 membuka ruang bagi gajah hitam petak terang menempati petak B7 di langkah berikutnya. Kuda ke E5, gajah B7, pion C pukul pion pusat D5, kembali dipukul oleh hitam dengan pion C. Sekarang lajur C sudah terbuka. Dimanfaatkan oleh Dean Liren menggeser betengnya ke C1. Carlsen membalasnya kuda F ke D7, mengajak untuk bertukar kuda. Pertukaran ditolak Liren, kuda ke D3. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda ke C6 mengincar pion D4. Di backup dengan pion E3 oleh Liren, beteng ke C8. Magnus Carlsen menempatkan betengnya satu lajur dengan menteri putih. Liren mengembangkan kuda ke C3, kuda hitam ke A5 bersiap untuk melompat kembali ke petak C4 di langkah berikutnya. Menteri putih ke D1 menghindari satu lajur dengan beteng hitam. Kuda ke C4 mengancam gajah, gajah mundur ke E1, kuda ke D6. Kuda hitam bermanuver kembali kawan-kawan ke D6, bermaksud untuk tetap mengontrol petak C4 dan petak E4. Dean Liren melanjutkan pion A4, pion A5, kuda ke B5, menantang hitam untuk bertukar kuda. Tapi di sini Magnus Carlsen lebih memilih pertukaran beteng. Kembali dipukul beteng putih, menteri ke B8. Kita sudah memasuki langkah ke-19 kawan-kawan. Sampai langkah ke-19 ini terlihat permainan masih cukup berimbang dan pusat permainan masih di sayap menteri. Akan tetapi masalahnya ada di kontrol waktu. Sampai langkah ke-19 ini perbedaan waktu antara kedua pemain adalah 2 menit. Magnus Carlsen menyisakan waktu 2 menit di langkah ini, sedangkan Dean Liren masih berada di menit keempat. Dean Liren bermain cukup cepat sampai langkah ke-19 ini kawan-kawan. Namun setelah Magnus Carlsen melangkahkan menterinya ke B8 ini, Dean Liren membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk membuat keputusan melangkah di langkah berikutnya. Akhirnya Dean Liren membuat keputusan memainkan pion B4, menantang pion hitam A5. Carlsen melanjutkan kuda ke C4, pion B pukul pion A5, dipukul balik dengan pion hitam, pion E4 menantang pion pusat hitam D5. Carlsen melanjutkan kuda D ke B6, pion E pukul pion D5, gajah pukul pion, gajah pukul gajah, pion pukul gajah. Dean Liren melanjutkan langkahnya kuda ke E5, menteri hitam ke B7, gajah pukul pion A5. Di sini Dean Liren mengorbankan gajahnya untuk sementara kawan-kawan. Tapi pengorbanan tidak diterima Carlsen, lebih memilih melangkahkan gajah ke G5 mengancam beteng.
Apabila di posisi seperti ini, kuda pukul gajah putih, putih akan membalasnya beteng ke C7 menggarpu menteri serta gajah. Mungkin menteri akan bergeser ke A8, beteng pukul gajah. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, Magnus Carlsen tidak pukul gajah putih A5, lebih memilih melangkahkan gajah ke G5 mengancam beteng. Dean Liren melanjutkan langkahnya gajah pukul kuda B6, gajah hitam pukul beteng, gajah putih mundur ke C5, beteng ke A8. Langkah yang cukup menarik kawan-kawan yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen mengorbankan gajahnya di A1. Tapi Dean Liren tidak pukul langsung gajah di C1. Memilih kuda pukul kuda, pion pukul kuda, menteri pukul gajah. Di langkah ke-30 ini, Dean Liren unggul 1 perwira atas Magnus Carlsen. Apakah langkah beteng ke A8 ini merupakan langkah blunder? Karena dia tidak menyelamatkan gajah di petak C1 ini. Kita lihat saja kawan-kawan langkah-langkah berikutnya dari Magnus Carlsen. Apakah dia mampu meladeni permainan kuda serta gajah putih? Carlsen melanjutkan langkahnya beteng pukul pion. Kuda ke C3 mengancam beteng, beteng ke A5. Pion H4 oleh Liren. Sangat disayangkan kawan-kawan, di langkah ke-32 ini Dean Liren memainkan pionnya ke H4. Ini adalah langkah yang kurang akurat atau bisa dibilang langkah ini merupakan langkah blunder dari Dean Liren. Dean Liren tidak mampu membaca rencana Magnus Carlsen di langkah berikutnya. Karena di langkah berikutnya ini Magnus Carlsen membalikkan keadaan, yaitu dengan menteri ke A8. Bersiap mendorong betengnya ke peta A1 dan juga menterinya berada di diagonal A8 H1. Di posisi inilah Magnus Carlsen membalikkan keadaan. Patut dipertimbangkan oleh putih di posisi seperti ini tidak memainkan pion H4, melainkan gajah ke A3. Memblokade jalan bagi beteng hitam untuk ke peta A1. Apabila di posisi seperti ini menteri ke B3, gajah putih bisa ke B2, mengontrol peta A1 dan memperkuat posisi kuda serta menterinya. Dan di langkah berikutnya pion bisa didorong ke D5. Tapi Dean Liren memainkan pion H4. Dimanfaatkan Magnus Carlsen menteri ke A8. Menteri putih ke B2, beteng ke A1 skak. Ditutup dengan kuda. Apabila di posisi seperti ini raja putih ke H2, menteri hitam akan ke H1 skak mat. Oleh karena itu, Dean Liren menutupnya dengan kuda B1. Magnus Carlsen mendorong pion C3 mengancam menteri, menteri ke B3. Apabila menteri putih pukul pion C3, maka beteng akan pukul kuda. Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya pion H6. Pion D5 lanjut Liren memblokade diagonal A8 H1, menteri ke C8 mengancam gajah. Raja ke G2, Dean Liren mengorbankan gajahnya. Apabila di posisi seperti ini putih menyelamatkan gajahnya mungkin ke E3, hitam akan mendorong pion ke C2 mengancam kuda. Dan kuda sudah tidak bisa diselamatkan lagi sekaligus pion akan promosi. Oleh karena itu di posisi ini kawan-kawan Dean Liren mengorbankan gajahnya raja ke G2. Carlsen pukul gajah, kuda pukul pion, beteng ke A8. Kuda putih ke E2, beteng ke D8 mengincar pion D5, kuda ke F4 melindungi pion, menteri ke D4. Magnus Carlsen menempatkan menterinya di petak pusat untuk mengontrol petak pusat. Pion H5 lanjut Dean Liren, menteri ke E5, bersiap untuk menempatkan beteng di B8, menteri ke B6, beteng ke B8 mengancam menteri, menteri ke C5, menteri hitam ke E4 skak, raja ke H3, beteng ke B1, raja ke G4. Menghindari ancaman skak oleh beteng di petak H1, namun langkah ini juga langkah blunder dari Dean Liren. Karena setelah Magnus Carlsen memainkan pion F5,
Dean Liren pun menyerah. Patut dipertimbangkan kawan-kawan oleh Putih di posisi seperti ini, memainkan menterinya ke C8 skak, Raja ke H7, Raja Putih bisa ke G4. Dan apabila Hitam melanjutkan beteng ke B6, Menteri Putih bisa ke F5 skak, mengajak bertukar menteri setelah menteri pukul menteri, Raja pukul menteri. Putih bisa menjaga kesempatannya untuk menang, karena Putih mempunyai pion yang cukup potensial untuk promosi di lajur D. Tapi sekali lagi cukup disayangkan, Dean Liren memainkan Raja ke G4. Tentu saja Carlsen memainkan pion F5 skak. Di posisi seperti ini Dean Liren menyerah. Itulah kawan-kawan permainan dari Dean Liren melawan Magnus Carlsen dalam permainan Blitz set keempat game yang ke-6 di turnamen ini. Sekali lagi kawan-kawan, ini adalah permainan Blitz. Apapun bisa terjadi di permainan seperti ini. Kesalahan langkah yang kurang akurat, langkah blunder maupun kehabisan waktu adalah hal yang sering terjadi dalam permainan Blitz. Dan selamat bagi Magnus Carlsen yang lolos ke Grand Final bertemu dengan Nakamura. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.